Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Ahqaf merupakan surah ke-46 dalam Al-Quran yang terdiri dari 35 ayat dan tergolong sebagai surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Ahqaf secara harfiah berarti bukit pasir, yang merujuk pada wilayah tempat tinggal kaum Ad, yaitu umat Nabi Hud alaihissalam yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengingkari risalah kebenaran. Penamaan ini diambil dari kata Al-Ahqaf yang terdapat pada ayat ke-21 dalam surah ini. Isi kandungan surah ini menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta, serta membantah anggapan kaum musyrikin yang menyembah berhala tanpa landasan dalil yang sah. Dalam surah ini dijelaskan keberadaan wahai para nabi dan rasul yang membawa kabar gembira serta peringatan kepada manusia. Surah Al-Ahqaf juga menggarisbawahi kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, memperlihatkan perjuangan seorang ibu sejak mengandung hingga menyusui, serta mengingatkan pentingnya bersyukur atas nikmat usia dan kedewasaan. Aspek utama yang terangkum di dalamnya mencakup aspek akidah mengenai ketauhidan dan kenabian, aspek hukum dan akhlak dalam berinteraksi dengan orang tua, serta aspek sejarah sebagai pelajaran moral dari kehancuran kaum pendahulu. Selain itu, terdapat pula petunjuk mengenai kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta keimanan sebagian golongan jin yang mendengarkan lantunan Al-Quran lalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua aspek ini disusun untuk menguatkan keteguhan hati umat Islam dalam memegang teguh ajaran kebenaran. Keberadaan kisah kaum Ad dalam surah ini menjadi peringatan sejarah yang sangat membentangkan pelajaran bagi umat manusia, agar tidak bersikap sombong atas kekuatan materi atau fisik yang dimiliki. Kaum Ad yang mendiami wilayah berbukit pasir tersebut dianugerahi kemakmuran dan peradaban yang kuat, namun mereka menolak ajaran tauhid yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam dan memelihara kesombongan. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin topan yang sangat dahsyat untuk membinasakan mereka sebagai bentuk keadilan atas pembangkangan yang dilakukan secara terus-menerus. Di samping itu, penekanan mengenai penghormatan kepada orang tua disampaikan dengan begitu mendalam melalui penggambaran kesusahan seorang ibu dalam masa kehamilan dan penyusuan selama 30 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan doa khusus bagi hambanya yang telah mencapai usia dewasa, yaitu 40 tahun, agar senantiasa bersyukur atas nikmatnya, berbuat kebajikan yang diridhoinya, serta memohon kebaikan bagi keturunannya. Pengajaran ini menunjukkan betapa Islam memadukan hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hubungan horizontal berupa pemuliaan terhadap keluarga. Aspek keimanan jin yang tercatat dalam surah ini juga memberikan gambaran bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW diperuntukkan bagi seluruh makhluk mukallaf, yaitu manusia dan jin. Ketika sekelompok jin mendengarkan bacaan Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW, mereka langsung menyadari kebenaran Al-Quran sebagai kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, lalu mereka kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan peringatan dan ajakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini ditutup dengan dorongan kesabaran kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana kesabaran yang dimiliki oleh para Rasul Ulul Azmi yang menghadapi penolakan keras dari kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara, dan pada hari kiamat kelak, orang-orang yang ingkar akan merasa seolah-olah mereka hanya tinggal di dunia selama sesaat saja di siang hari. Keteguhan dan ketabahan para Rasul terdahulu dijadikan teladan utama bagi Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat Islam dalam menyampaikan kebenaran serta menghadapi berbagai ujian kehidupan. Keagungan Al-Quran sebagai wahyu ilahi yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha perkasa lagi maha bijaksana, kembali ditegaskan sebagai penutup dan penyimpul pesan dalam surah ini. Wahyu tersebut bukanlah karangan manusia, melainkan pedoman hidup yang membawa petunjuk, rahmat, serta kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dan senantiasa istiqamah di jalannya. Orang yang menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian meneguhkan pendirian mereka, tidak akan ditimpa rasa takut maupun kesedihan. Karena kemuliaan dan kenikmatan surga telah dijanjikan bagi mereka sebagai balasan atas amal perbuatan yang dikerjakan selama di dunia. Keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terlihat sangat jelas dari pemaparan akhir surah Al-Ahqaf. Orang yang berpaling dan memperolok peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala diperingatkan akan azab yang nyata pada hari pembalasan, di mana tidak ada satupun penolong atau pelindungan yang mampu menyelamatkan mereka.
Melalui kisah umat terdahulu, petunjuk akhlak kepada orang tua, hingga penegasan kesabaran para Rasul Ulul Azmi, surah ini memberikan landasan moral dan spiritual yang utuh bagi Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat manusia untuk tetap teguh berdiri di atas kebenaran. Uraian yang telah dipaparkan mengenai surah Al-Ahqaf ini hanyalah sekelumit dari samudra hikmah dan keagungan Al-Quran yang maha luas. Setiap ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung kedalaman makna, keindahan bahasa, serta petunjuk hidup yang tidak akan pernah habis digali oleh pikiran manusia. Semoga petikan ringkas ini mampu menjadi lentera penerang yang memperkokoh iman, memperindah akhlak, serta menuntun langkah kita untuk senantiasa berjalan di atas ridhonya dan meneladani kesabaran mulia Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.